dan mereka juga berfokus untuk main burst juga di sana. Dan akhirnya kita bakal langsung masuk ke in-game yang kali ini, Dewa United versus Archangel, di mana dari segi line up kedua-duanya sama-sama punya kelebihan. Dan bahkan Fadel di sini dengan adanya Yue, dia lebih enak spellcasting dibandingkan 20 yang memerlukan jarak yang lebih pendek dibandingkan si Yue itu sendiri. Betul, dan yang pasti teman-teman langsung aja diramaikan lagi kolom chatnya. Langsung aja yang vote, yang belum vote silakan di vote. Tapi ternyata di sana dari Fadel udah colek-colek seorang 44 Ape, dan di arah bawah pun 0-0 cukup berani juga melawan seorang Tachi. Tapi ternyata di arah atas Enix-nya dicicil oleh seorang Laville. Yang pasti kita tahu sendiri ya, chasernya dari seorang Laville itu benar-benar damage-nya bisa 3 kali lipat di sana. Tapi hati 0-0 juga langsung dikontes oleh seorang Maman dari bawah. Yap. Waduh, kenapa ini ada yang komen diam seperti Zata bergerak menjadi rata gitu kan. Iya, kalau saya diam seperti Zelta, bergerak seperti Zata. Nah, itu saya. Betul, itu versi saya guys ya. Jadi oke, santai-santai aja. Dan alright, kita bakalan melihat Ape di sana bakalan langsung adu pukul terlebih dahulu oleh seorang movers pastinya. Di mana ada Zip Angry juga yang masih coba untuk disimpan terlebih dahulu. Mamon dan akan kedatangan satu tamu. Mungkin di sana ada seorang Asioreti sebagai temannya. Tapi nampaknya di bagian top lane kali ini HQ langsung membuka satu Dragon's Bane. Tapi sayangnya nggak ada follow up sama sekali. Dan bahkan Senko di sini udah kehilangan banyak sekali HP-nya. Hanya tersisa sekitaran 1,5 bar aja. Iya benar banget, ini udah agak harus bisa dibilang harus lebih main aman lagi kali ya. Karena kan untuk range-nya sendiri bisa dibilang ya Whips kalah sedikit range-nya daripada seorang Ravil. Tapi di sana Fadel ternyata cukup berani juga untuk nyicil-nyicil ke arah seorang Asioreti di sana dan harus coba untuk tarik mundur sendiri. Tapi Asioreti terus saja dengan BF-nya harus coba untuk main nge-trap, karena BF ini kalau main warnya di arah depan ini bakal agak sedikit kesulitan banget untuk mendapatkan satu buah kill. Oh, double trouble nampaknya nggak mengenai siapa-siapa, dan Mahfers juga di sana harus cabut terlebih dahulu dengan penggunaan satu Evelyn Charge. Masih coba untuk ditahan dan bahkan Valiant Fury-nya kali ini akan coba untuk ditahan terlebih dahulu. Memen berhasil melakukan outplay dengan melakukan satu zoning out menuju ke 3 player dari Archangel, dan akhirnya bungkusan pertama dari Dewa United Esports kali ini berhasil mereka amankan, yaitu adalah Abyssal Dragon yang pertama. Wow, tapi ternyata tidak ada pertukaran objektif, sementara dari Dark Slayer masih aja berdiri, belum ada yang mendapatkan Dark Slayer. Tapi ini pastinya harus jadi perhatian juga karena memang di sana bakal menjadi kerugian juga untuk tim Archangel kalau nggak dapat pertukaran objektif. Sementara dari seorang Lovers bakal coba untuk zoning lagi ke arah stage golem, tapi ada Ape yang pasti coba untuk menghalangi, dan ternyata udah dapat informasi juga kalau udah Dark Slayer sudah langsung dicicil. Tapi ternyata di sana hati-hati Asioreti sudah mendapatkan juga, tapi ada Serena yang langsung keluar. Satu double trouble, gak connect ke siapapun juga, dan Malphite dalam bahaya. Tapi ada Zeri itu dia langsung masuk dengan satu buah power glove-nya, dan ternyata itu hanya coba untuk disenggol-senggol sedikit aja. Iya, dan untuk teman-teman semuanya mungkin kalau misalkan bertanya rata kanan kapan ini, rata kanan mana ini Armando, sabar, mungkin untuk di next match kita bakalan sampaikan terlebih dahulu ya. Rata kanannya jangan lupa dulu nih untuk Armando yang ada di belakang ya, karena untuk teman-teman kita semuanya benar-benar sedang mempertanyakan kira-kira kapan rata kanannya. Mungkin untuk di next match-nya ya, untuk teman-teman semuanya ya, sabar terlebih dahulu karena kita akan memprepare yang terbaik untuk di next match-nya guys. Dan kita bakalan langsung aja mulai kembali di mana reset dilakukan oleh kedua tim. Archangel kehilangan satu Dark Slayer mereka yang pertama pastinya. Archangel kali ini akan coba untuk main terlebih dahulu, dan suara in-game-nya sudah kembali lagi kok guys. Jadi aman-aman aja ya. Aman aja, Armando kita tuh pesulap teman-teman ya. Jadi ya selain jadi spektator mereka tuh pesulap. Jadi tiba-tiba suaranya nggak ada, tiba-tiba jadi ada gitu kan. Dan ternyata di sana satu ultimate dari seorang Whips hanya digunakan untuk langsung clearing creep aja, sementara Fadel sakit banget, dan range-nya lihat ya. Bahkan untuk US sendiri range-nya bisa ngalahin Archer loh. Iya ya, dan dia kan dapat pasif juga kan dari Ultimate Rising Wind-nya, di mana dia dapat 15% vision lebih. Ini sama kayak lu main di tablet gitu kan. Lu main di tablet terus lu pakainya UE. Wah, udah kelar sih. Jauh banget gitu kan jadi. Kalau dulu gua kan main di tablet ya, itu emang visionnya lebih jauh dibandingkan lu main di HP gitu. Bener. Di tablet itu ada 3 dia settingannya. Ada dekat, ada jauh 1 sama jauh 2. Nah jauh 2 itu kayak kecil banget gitu, kayak kita jadi spektator mode. Dan lu pakainya UE, makin parah lagi itu, mapnya makin kebuka, lu auto map hack itu guys namanya guys. Kalau lu main di tablet gitu kan. Nah oke, kita bakal langsung lanjut terlebih dahulu. HQ akan melakukan spamming terlebih dahulu, masuk menuju ke bagian depan, dan bahkan Mamon masih bisa disengage dengan menggunakan clip breaker-nya, tapi datang 0-0 dan sudah langsung diberikan satu swagger, dan Mamon masih bisa survive dengan penggunaan satu flick out-nya.
Wow, dan hati-hati juga ya di sini ya, pastinya udah bakal langsung saja di-push sedikit demi sedikit. Sementara Mamon harus coba untuk langsung recall kembali ke arah base, dan di arah atas pun 3 orang coba untuk langsung berdekatan. Sementara 44A bakal coba untuk zoning out lagi, mencari informasi, dan ada Mavers yang sudah lewat di depan 44A ya, pasti itu harus menjadi informasi. Dan Enix ya harusnya itu harus step back, satu step back lagi deh ke arah belakang, takutnya malah didorong oleh seorang Mavers. Dan itu dia, ada satu ultimate dari seorang Mavers dari Tain kita yang pasti belum begitu berdamage karena memang masih level 6. Tapi Enix menurut aku ini jadi miskomunikasi juga, karena 44A harusnya tadi udah dapat informasi kalau ada Mavers itu, dan harusnya Enix itu mundur satu lagi di dekat busnya itu, dekat setup bus itu harus mundur lagi, tapi tadi malah maju sampai ke arah bus midnya gitu. Itu dia, dan 2000 HP sudah tersisa, dan bahkan Dewa berhasil memenangkan early game. Dragon's Bane once again berhasil dikoneksikan menuju ke bagian seorang Mamon. Mamon masih bisa flick out ke belakang, dan bahkan satu wave-nya di sana masih coba untuk dijalankan dari tim Dewa United Esports berkat bantuan dari seorang Astioreti yang berhasil melakukan backup secara cepat. Dan bahkan Archangel masih bisa clearing wave. Dari segi clearing wave hero, mereka kali ini kompleks banget. Archangel memiliki Yue, Boomstick, dan juga Heket Diadem. Itu buat nge-clear wave bakalan cepet banget pastinya ya. Iya betul. Tapi di arah hati-hati sana, di arah midnya udah ada lewat double trouble yang gak kena siapa juga. Seperti sana 44A bakal dicicil aja, tapi ada Zip Swallow yang coba untuk langsung saja menelan dari beberapa creep di sana. Sementara dari atas pun ada 2 orang yang coba untuk langsung nge-push. Sementara dari Malversnya bakal berani banget ya dia sampai ke arah Sage Golem, tapi ternyata di bawah ada pertarungan antara kedua warrior kita, di mana seorang Mamon tadi ada satu clip back langsung dikeluarkan, di mana Zero udah low HP banget. Ya sayangnya nggak bisa dilanjutin sih, Mamonnya tadi udah nggak bakalan bisa merapatkan lagi posisi dari si Zero menuju ke hero-nya dia. Dan akhirnya kita kembali menuju ke mid, di mana ada Astioreti yang lagi-lagi kembali masuk menuju ke bagian line up dari tim Archangel. Tapi sayangnya masih belum bisa mendapatkan line up yang baik lagi, dan ada penyelamatan yang baik sekali dengan Zip Angry, dan langsung di roll gitu saja. Tapi nampaknya roll pantulan yang gak begitu perfect, dan bahkan Dewa langsung kedatangan tamu dari belakang, yaitu adalah seorang Mavers. Masih bisa wall skipping dengan penggunaan satu varian Valiant Fury maksud gua, dan bahkan Mavers masih bisa pulang juga dengan Valiant Charge, dan Dewa United Esports masih bisa melakukan defense. Betul, masih bisa melakukan defense, tapi memang bisa bilang Mavers ini cukup berani ya dia tuh untuk cari informasi. Tapi hati-hati, Mavers bakal langsung dicicil juga oleh seorang Enix, tapi ternyata Shuri ternyata didorong ke arah dalam tower. Ada satu ultimate yang dikeluarkan seorang Enix, tapi Enixnya dicicil sama Senko, dan 20 harus coba untuk kabur lagi. Senko dan Mavers masih bisa selamat. Sebenarnya Zero bakal coba untuk proxy creep di sana, tapi ada Mamon yang coba untuk nyicil balik seorang Zero, tapi sayangnya creepnya sudah mulai langsung jadi proxy. Tapi ada Zero di sana, satu clip breaker dikeluarkan oleh seorang Mamon, Zero bakal dikejar, tapi hati-hati masih ada skill satu dari seorang Mamon yang pasti bisa ke arah depan, langsung saja bisa diakhiri. Tapi ternyata ada Mamon untuk proxy keluarkan seorang Zero, tapi ada flicker dari seorang Mamon, bisa aja satu kali skill satu ini bisa dihancurkan, tapi ternyata dari Zero pengen coba untuk ke arah tower dan gak bisa saja. Itu cuma buying time aja, karena memang dilihat dari bagian top play di sana ada pergerakan dari tim Dewa United, di mana 20 finally berhasil melakukan satu poin eliminasi, dan Mavers gak bakalan bisa selamat. 2 poin kill berhasil diklaim oleh Dewa United, dan bahkan mereka berhasil menumbangkan satu player dibayar di bagian bottom lane hanya untuk melakukan distraksi saja. Dan Archangel Esports atau tim Archangel, mereka saat ini akan kehilangan beberapa tier 1 tower mereka. Tapi yang menjadi lebih problematik di sini adalah ketika mereka kehilangan next objective Epic Monster lagi kayaknya ya. Benar, dan sekarang ya pastinya ada satu dua Holy Dragon yang bakal diamankan aja oleh tim Dewa United. Dan untuk masalah objektifnya ya, ini dari Archangel bisa dibilang ketinggalan dari segi tower, di mana di arah bawah Mamon udah bisa dapat tower, sementara dari Darkslayer untuk Infinity Slayer dan juga tadi ada Holy Dragon udah diamankan. Tapi tadi juga di sana ternyata Haki bakal coba sedikit masuk dengan Cinya, tapi nggak bisa berbuat banyak karena memang 3 orang di arah atas 20, 44 Ape dan Enix ini penjagaannya cukup kuat, di mana Starry Night juga bisa untuk kejajet, dan damage dari seorang Enix itu udah benar-benar sakit banget. Alright, dan Dewa Mamon akan coba buat 1v1 situation terlebih dahulu, dan bahkan Dragon's Bane langsung dikoneksikan begitu saja, dan Padel akan langsung membalikan keadaan dengan penggunaan satu Rising Wind terlebih dahulu. Dan ada tombol subscribe lewat di sana guys, jangan lupa di subscribe, oke? Dan di bagian top lane juga ada fight kembali lagi dibuka, ada penggunaan satu Excalibur dari seorang Mavers yang sayangnya hanya membuat player dari tim Dewa United pulang, dan juga itu hanya untuk clearing wave saja menuju ke wave yang didorong oleh tim Dewa United. Zero membuka satu swagger di sana, dan ada follow up juga dari seorang Astioreti yang sudah
mau masuk menuju ke HQ. Dragon's Bench once again dan masih bisa flick out dan bahkan Mamon kali ini masih bisa hidup karena dapat satu bonus shield tadi ya. Betul banget. Dan ada tim Malphurs di sana ketahuan oleh salah 44 Ape yang pastinya. Tapi ini kesulitan juga terhadap double trouble connect karena harus ke arah seorang Enix, tapi ternyata masih bisa ditelan oleh salah 44 Ape dan langsung Zip Roll digunakan untuk menyelamatkan seorang Enix dan tadi hampir aja seorang Yue nya bisa takes the kill atas seorang Enix, tapi Tachihira ternyata tidak kenal yang namanya mundur. Analognya maju semua tapi ternyata masih bisa di-backup juga oleh seorang Shority dengan penggunaan butterfly-nya. Alright. Butterfly mungkin udah lumayan OP untuk di awal-awal ya. Dan nanti kalau di late game gue masih belum tahu. Karena dilihat dari banyaknya impact dari Butterfly di team fight. Itu tergantung dari gimana caranya dia bisa nge-pop ultimate yang menuju ke layer belakangnya. Karena kalau lu dapetin layer belakang, lu pasti bakalan mudah banget buat bisa dapetin reset cooldown-nya. Dan ternyata 20 banyak. Lagi-lagi ada Excalibur yang gak mengenai siapa-siapa. Ada kena 2 player tapi sayangnya gak begitu besar damage outputnya karena memang missing HP-nya gak gitu besar juga pastinya. Yo, dan harus lihat ya dari arah mid pun udah ada 4 orang langsung berkumpul dari arah tim Dewa United Esports sendiri. Dan Infinite Slayer menjadi sasaran empuk yang pasti bisa diambil untuk tim Dewa United Esports. Dan yang pasti dari tim Archangel belum dapat informasi kalau dari Infinite Slayer langsung di start oleh tim Dewa United. Sementara di arah midnya dari Lorion bakal coba untuk langsung nyicil-nyicil. Dan ini dia ya untuk Infinite Slayer ini bakal apa ya bisa dibilang bakal munculnya itu dia menit kedua. Dan ini akan memberikan buff extra damage ke tower. Makanya itu ketika DS-nya itu diambil, tower itu bisa enak banget untuk langsung diletakkan. Tapi ternyata tadi juga ternyata Zip Roll-nya yang menjadi inisiasi untuk keluar. Dimana Shority bisa take the kill seorang Senko. Tapi di sana ada satu ultimate dari seorang Wims. Shock and Aw-nya langsung saja mengeluarkan beberapa damage yang cukup berarti. Dimana towernya pun bakal langsung dimasukin juga oleh tim Dewa United. Infinite Slayer langsung saja di-deploy. Haki-haki gak bisa kemana-mana. Dimana Shority yang benar-benar gokil dari seorang Bom. Dan ini dia Enixnya langsung mengambil satu buah grip. Di sana satu wave diambil. Tapi ada Enix. Itu Enix yang free hit banget. Gak bisa untuk diam. Tapi ternyata defense dari tim Archangel masih bisa untuk menahan beberapa serangan dari tim Dewa United. Satu wave lagi datang di sana, nampaknya endgame pun langsung dilakukan. Mamon di sana langsung saja true forward, tapi Evelyn Fury dan Valiant Chance mengusir player Dewa United untuk keluar dari Agro Nexus-nya. Dan ternyata Asep menelan kembali teman-temannya dan ini akan menjadi kemenangan untuk Dewa United City Sport. What a nice fast game, 1-0 sementara.